Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Belsazar Rosaldi dengan NIM 2332138 dari program Ilmu Studi Komunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan integrasi sains dan agama dalam masalah yang sedang ditemui di studi yang saya tempuh saat ini, yaitu ilmu komunikasi. Kemudian saya akan memberikan penjelasan dari saya mengenai perspektif Islam rahmatan lil alamin sebagai yang menawarkan solusinya. Pertama-tama, integrasi sains dan agama adalah suatu konsep yang menggabungkan ilmu ilmiah dan ajaran spiritual atau agama. Konsep ini diharapkannya menggabungkan keduanya untuk bisa memahami realitas kehidupan sosial. Selanjutnya, apa sih masalah yang sering terjadi di ilmu komunikasi? Menurut saya pribadi, ialah kredibilitas informasi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, beberapa media jurnalis mulai bermunculan di media sosial. Namun, sebagian dari mereka juga ada yang menyebarkan berita hoaks dengan judul sensasional. Sehingga kita sebagai masyarakat tentu susah membedakan antara fakta dan juga fiksi yang dikemas oleh oknum tertentu. Karena perkembangan teknologi yang semakin meluas, tentunya AI atau yang bisa kita sebut artificial intelligence dan juga penggunaan deepfake terus bermunculan, sehingga menyebabkan kasus yang bisa kalian lihat pada slide yang saya sediakan, yaitu ditemukannya kasus bahwa viralnya rekaman suara Jokowi yang menunjukkan ia seakan-akan menyanyikan lagu Asma Liberasi dari penyanyi terkenal yaitu Sugi Boyman. Kemudian ada satu lagi, yaitu penyalahgunaan teknologi deepfake yang disalahgunakan terhadap Paus Fransiskus sehingga beberapa juta orang itu tertipu bahwa ia menggunakan Balenciaga. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan bahwa kredibilitas informasi ini telah beberapa disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga membuat masyarakat tentunya susah dalam mencerna informasi yang masuk ke telinga mereka. Nah, bagaimana Islam rahmatan lil alamin ini memberikan solusi terhadap masalah kredibilitas informasi? Sebagaimana yang saya pelajari, Islam rahmatan lil alamin menekankan kasih sayang dan keberkahan bagi umat muslim. Dalam konteks kredibilitas informasi, tentunya Islam rahmatan lil alamin ini mendorong kita sebagai umat Islam untuk mencari dan menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Kita bisa lihat dalilnya pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dengan artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seseorang yang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Ayat ini mengajarkan kita bahwa sangat-sangat penting untuk bisa memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Ini mengingatkan kita untuk tidak sembarangan menerima berita yang mentah yang ditakutkannya bisa menyesatkan kita sebagai masyarakat yang melihat informasi tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pandangan tokoh Islam terhadap permasalahan ini. Jika teman-teman lihat di sebelah kiri itu adalah Imam Al-Ghazali dan sebelah kanan adalah Ibnu Khaldun. Untuk gambar di kiri, beliau Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa penting untuk mencari ilmu dan kebenaran. Lalu dalam bukunya Ihya Ulumuddin, ia mendorong umatnya untuk memahami dan mendalami informasi sebelum menerimanya. Kemudian yang sebelah kanan ada Ibnu Khaldun. Sebagai seorang sejarawan dan sosiolog, beliau menekankan metodologi penelitian yang baik dan akurasi dalam pencatatan sejarah yang relevan untuk pentingnya informasi yang kredibel. Dari sini saja kita bisa mempelajari dari dua tokoh Islam ini yang sangat mengedepankan kredibilitas informasi yang melalui proses verifikasi sehingga informasi yang dihasilkan valid dan faktual. Terakhir, yaitu kesimpulan.
Dari yang sudah saya jelaskan, saya menekankan bahwa Quran Surat Al-Hujurat ini mengajarkan bahwa setiap informasi yang kita terima harus diuji dulu kebenarannya, sehingga mendorong kita untuk tidak sembarangan percaya terhadap berita yang beredar, apalagi dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Selain itu, Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya etika dalam berbicara dan bersaksi. Lalu ada hadis juga yang menyatakan, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar, dari hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak merugikan orang lain. Lalu Islam juga mendorong umatnya untuk menjadi penyebar informasi yang akurat dan bermanfaat. Seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang memberikan teladan dalam pencarian kebenaran dan penggunaan metode yang baik dalam ilmu pengetahuan, sehingga mereka menegaskan pentingnya integritas dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, tentunya nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam sangat relevan, sehingga kita sebagai umatnya harusnya bisa dong memastikan bahwa informasi yang beredar adalah kredibel dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, cukup sampai sini yang saya jelaskan. Dengan Islam rahmatan lil alamin yang memberikan solusi terhadap permasalahan, yaitu kredibilitas informasi, saya berharap dapat membantu dan menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi terhadap berita yang belum bisa kita tentukan apakah kredibel atau tidak. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Basir Rosaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.